Halo teman-teman, saya hari ini kedatangan di NFC, basecampnya NFC ini kedatangan langsung Mas Gary Guritno. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua seputar Forex. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, edisi video kita hari ini spesial teman-teman. Saya nyiapin beberapa catatan bahkan di sini, karena hari ini kita kedatangan tamu yaitu Mas Gary Guritno. Yeay! Terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum sobat-sobat NFC. Iya. Gimana kabarnya Mas Gary? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih atas doanya semuanya juga. Yes. Makasih. Jadi teman-teman, kita bisa ngundang teman-teman semua untuk hadir ke sini kok sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman mau datang ngobrol aja sama teman-teman admin, janjian kita sangat welcome sama teman-teman semua untuk ngobrol apapun seputar Forex di basecampnya NFC gitu ya. Nah, hari ini mumpung Mas Gary lagi di sini nih, saya pengen ngobrol-ngobrol nih Mas sama dirimu. Kalau kita ngomongin tentang forex trading, sebelumnya setahu saya gitu ya, ini kan background dirimu bukan dari orang keuangan atau orang forex bener ya? Bukan sama sekali Mas. Bukan sama sekali bahkan, ada sama sekalinya tuh ya. Untuk menegaskan. Nah itu dirimu bisa cerita sedikit nggak sama teman-teman, sebenarnya backgroundnya seorang Gary ini apa? Gitu Mas Gary. Ya, baik. Makasih Mas Fadli. Perkenalkan nama saya Gary Guritno. Profesi saya guru dan saya mengajar di SMA di Bekasi. Saya mengajar bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris di SMA? Iya, betul sekali. Udah berapa tahun ngajar Mas? Sekarang masuk ke tahun 12. 12 tahun? Iya, 12 tahun. Ini kalau ngomongin senioritas nih, belasan tahun sudah ngajar. Iya, betul. Tapi di trading masih. Oke. Nah, ngomong-ngomong, ini kan dirimu seorang guru, terus akhirnya termotivasi untuk belajar Forex itu pertama kali kapan? Belum lama, jadi awal sekitar tahun 2020, saya melihat, biasa Mas, jadi suka lihat di YouTube, terus muncul ada Forex. Sebenarnya saya juga nggak terlalu minat ke Forex, cuman tiba-tiba kok siapa nih? Oh ternyata masih Mas Angga. Mas Angga pas masanya lagi seminar lagi rame-rame seminar tuh. Terus dia cerita mengenai Forex, cuman kok bedanya gini ya, kalau saya lihat, kalau yang biasanya saya lihat ini, Forex yang biasa itu isinya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya too good to be true. Too good to be true, maksudnya Forex yang biasa tuh yang selain yang sebelum-sebelumnya saya lihat too good to be true, maksudnya apa ya, penuh dengan janji-janji yang apa ya, fantastis, tapi buat saya ya agak terlalu lebay ya kalau saya boleh bilang. Nah ini kalau Mas Angga selalu bilang kan, maksudnya Mas Angga mewakili juga NFC juga kan, selalu bilang money management, selalu bilang risk reward, walaupun saya nggak paham ya. Terus juga apa namanya, segala hal psikologis, jadi mengedepankan itu ketimbang dari yang profit gitu, bahkan jarang disebut. Nah kemudian setelah itu muncul ya nama NFC. Nama NFC muncul dengan Mas Fadli. Saya makin tertarik nih. Kenapa makin tertarik? Kenapa? Karena buat saya ini dunia yang apa ya? Dunia yang baru. Dan saya memang senang belajar hal-hal yang baru, tapi tentunya saya harus belajar dengan tingkat keselamatan atau safety ya, yang tinggi. Jadi saya melihat, oh ini beda nih, bedanya kenapa? Ini komunitas tapi mengedepankan edukasi, yang saya lihat seperti itu. Oke. Nah, jadi edukasi. Saya nggak banyak membanding, soalnya saya belum pernah ikut banyak komunitas di luar sana sebenarnya sebelum ada NFC. Betul. Tiba-tiba mau bikin komunitas, kebetulan kok gede gitu. Iya, di betul. NFC. Nah, berarti dulu baru pertama kena Forex itu setahun terakhir ini baru berarti ya? Iya, setahun kurang ya kalau saya bilang, artinya kan setahun bahkan iya, gitu ya. Setahun kurang. Ini info baru nih teman-teman. Karena kan beberapa kali saya ngobrol sama diskusi di video YouTube kayak gini ya sama teman-teman, kan ngajak Mas Teguh udah belasan tahun trading. Mas Rifki udah bertahun-tahun trading juga gitu. Nah, Mas Gary ini baru tahun pertama, bahkan belum setahun. Belum setahun. Ibaratnya kenal Forex aja ya pure baru dari NFC. Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang saya suka penasaran, pengen tahu. Kenapa sih dirimu pengen trading Forex gitu? Apa motivasinya mau belajar Forex? Trading Forex itu saya gini ya. Saya ingin punya ya apa ya, sebagai guru ya itu memang passion saya gitu. Passion saya, apa ya, kebahagiaan saya dalam mengajar, memberikan apa yang saya mampu kepada anak-anak. Tapi juga saya melihat dari sisi ini, dari sisi dunia edukasi ya, pendidikan ya. Saya lihat ada hal-hal yang tidak apa ya, yang lewat dipelajari dari siswa dan siswi saya gitu. Itu yang pertama. Jadi
saya pengen mengenalkan dunia forex ini kepada siswa-siswi saya sebagai, kalau bahasa ininya mungkin apa ya, financial literacy Mas ya. Financial literacy, I see. Artinya salah satu bahwa kamu tuh jangan cuma kerja doang loh. Nanti ketika kamu dewasa tuh, kamu juga ketika nanti kamu punya gaji, kamu harus berinvestasi. Tapi kamu juga harus tahu investasi seperti apa yang aman gitu kan. Sekarang kan banyak kan orang investasi penghasilan sekian persen per bulan kali sekian, masuk akal nggak? Itu dari mana kalau nggak tahu? Kalau kita nggak pernah nyebur, saya menjadikan diri sebagai bahan percobaan gitu, tematik itu. Jadi ini nyambung nih. Jadi saya pernah waktu kita seminar di Surabaya ya. Saya lupa, Mas, ada namanya alumni Survival to Mastery namanya Mas Dan. Mas Dan. Dirimu mungkin kenal atau enggak, aku nggak tahu nih. Jadi, Mas Dan ini itu pernah ngobrol, dia waktu ditugasin ke luar negeri, terus ngobrol di ruang tamu di rumah temannya di luar negeri gitu ya. Iya. Itu dia tuh pernah ngobrol, tiba-tiba anaknya nyamperin, "Pah, tolong dong ini yang diinput apa?" Ternyata anaknya masih SMA. Iya. Kalau di Indonesia gitu ya, masih grade-nya masih SMA, lagi kelas 2 SMA, dikasih tugas sama gurunya buka akun trading forex. Trading forex berarti dia buka di broker gitu ya? Ditugasin jadi ya? PR anak SMA untuk tadi mungkin financial iya, literasi. betul. Supaya kenal dunia trading dari awal dengan benar. benar. Betul. Oke. Wah, berarti dia sejalan nih. Iya, walaupun itu cuman apa ya, inisiatif saya saja. Saya cuma melihat ini ada yang kurang nih, orang apa ya, siswa-siswi SMA yang mereka lulus, kemudian mereka akan bekerja, dapat penghasilan, tapi kemudian penghasilan kemana gitu. Iya kan? Biasanya kan kalau misalnya misalnya lulusan anak kuliah, misalnya kerja, setelah itu pasti kan apa? Membeli kendaraan, kemudian membeli rumah, kemudian menikah, punya anak. Padahal kan tidak berhenti sampai situ kan. Nanti ketika mereka tua, siapa yang akan membackup mereka gitu. Kalau mereka tidak punya, bahkan sering di keluarga saya tuh ada beberapa anggota keluarga saya yang tertipu biasa dari investasi-investasi yang walaupun dipromosikan oleh keluarga dekat, tapi kalau udah rugi kan duitnya nggak akan balik kan. Itu jadi saya melihat ini ada yang kurang nih. Artinya jadi buat saya trading itu adalah entry point, kita belajar mengenai investasi dan belajar mengenai pengendalian diri kalau saya bilang. Pengendalian diri. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya di NFC itu ceritanya gimana, Mas? Kalau di NFC kesan dan ceritanya lah. Kesannya ya. Kasih story lah. Oke. Dirimu pertama NFC terus merubah mungkin dari dirimu seperti apa jadi seperti apa, atau ada yang dirimu dapat, itu gimana? Jelas. NFC kan awal-awal saya kenal kan memang diperuntukkan kan untuk trader yang sudah aktif ya. Cuman saya pengen belajar, walaupun belum ada programnya, saya masuk aja deh program VIP gitu kan. Udah ikut aja walaupun nggak paham. Yang penting kalau buat saya semuanya kalau diyakinin insya Allah akan ada manfaatnya itu. Nah, dari yang saya lihat selalu Mas Fadli selalu bilang adalah risk reward, money management, itu selalu diulang dan buat saya ada apa ini? Ada apa? Sesuatu yang diulang-ulang itu pasti sesuatu yang memang sudah menjadi wajib hukumnya untuk ditaati, kalau tidak akan terjadi sesuatu. Baru belakangan saya paham, ternyata banyak sekali masyarakat trader di Indonesia yang saya lihat yang saya lihat tuh mereka itu tadi untung $1.000 sehari kalau bahasa gitu. Bilang apa bisa? Akhirnya belakang ya bisa kalau punya 1 juta gitu kan. Artinya kan bahwa segala sesuatu mungkin cuman ada reasonable-nya, dan buat saya NFC ini mengajarkan hal-hal yang positif. Artinya positif tuh bahwa seseorang mempunyai karakter baik in the long run pasti akan beruntung. Itu yang saya lihat. Jadi karakter di situ akan kelihatan. Artinya gini, kalau dia greedy, serakah, dia akan tambah SL, dia akan martingale, averaging segala macam, pasti akan rugi. Ada akan menyesal, dan bahasa kasarnya masuk neraka keuangan lah. Iya kan, kalau saya seperti itu. Jadi neraka itu bukan hanya di dunia, tapi juga sebenarnya kalau bahasa kita ya sudah ada. Kalau orang kayak Mas Fadli selalu cerita kan ada keluarga Mas Fadli yang berhutang, ribut segala macam. Itu kan sebenarnya kan karena kita tidak menggunakan akal kita tidak menggunakan hati kita dalam berinvestasi, kita hanya mengandalkan nafsu. Itu. Dan makin kesini saya makin yakin, ternyata pembentukan karakter itu sangat penting. Jadi ada kaitannya ya antara memperbaiki sistem trading kita dengan perbaikan karakter. Sangat penting Mas. Makanya kan endingnya kan selalu kan
berbicara psikologi, ya kan? Artinya bahwa contoh lagi nih misalnya, orang yang contoh misalnya disiplin di jalan raya, dia tidak berani untuk melanggar lampu merah gitu kan? Itu kan orang berpikir, lo cupu lo, lo apa namanya nggak berani lo. Tapi sebenarnya dia sedang disiplin pada rule. Coba kalau dikaitkan dengan trading, itu kan sama kan? Artinya di trading kan tidak ada yang mengawasi bahwa udahlah itu kayaknya bisa deh digeser dikit SL atau misalnya bagaimana. Jadi nggak disiplin. Iya, jadi nggak disiplin kan. Akhirnya bahwa semua yang berkaitan dengan karakter justru akan ibaratnya market akan menghukum jika dia tidak disiplin. Gitu ya, soalnya banyak yang beredar gitu ya di luar NFC gitu. Kalau kita ngomongin psikologi trading, lagi-lagi yang dibahas tentang disiplin, tentang stick to the rule, tentang sabar, tentang ini. Sebenarnya lebih dari itu, Mas, psikologi trading. Ini kelasnya juga akan saya launching kayaknya. Alhamdulillah. Jadi yang namanya psikologi trading itu lebih ke gini loh. Ada nggak sih orang yang mungkin spesifik ngajarin buat traders? Mungkin belum, saya rasa. Yang kalau mau entry itu rasanya deg-degan ngatasinnya gimana? Iya, betul. Atau, aduh, ini kok nanti kalau uangnya banyak terus saya ngerasa bersalah nggak ya? Iya. Nah, itu psikologi yang sebetulnya lebih dalam lagi, bukan soal serakah supaya dicegah. Seperti itu hal-hal yang lebih dalam yang kayaknya di Indonesia ini lagi keruh-keruhnya harus segera diberesin. Waduh, kalau ngelihat seperti itu emang serem banget kalau saya bilang sih. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, dirimu kok bisa percaya sama edukasinya di NFC itu? Kenapa? Percaya karena kewajaran buat saya. Artinya begini, bahwa ketika Mas Pardi membangun NFC, tentunya kalau bahasa pasti pakai modal lah ya. Terus juga dengan tim segala macam, mereka juga orang-orang yang profesional bekerja, kemudian juga butuh penghasilan yang layak. Buat saya ya memang saya ingin bergabung, dan buat saya bersedia untuk mengorbankan waktu, biaya, dan pemikiran saya. Buat saya seperti itu. Jadi karena di depannya tidak ada kata-kata nanti kamu akan profit sekian persen, itu buat saya justru kalau udah di depan udah ada begitu, udah saya ganti, saya hilangin. Buat saya paham tipe-tipe orang yang kalau dari awal itu sudah mengedepankan iming-iming itu ada sesuatu di belakangnya. Itu yang saya bilang. Oke. Ini saya baru nangkep nih mulai nih. Jadi memang mayoritas ya saya nggak bisa compare sama komunitas manapun atau channel manapun. Memang nggak boleh kalau Mas Pardi nggak boleh. Tapi kalau misalnya keadaan di lapangan seperti itu ya mungkin itu yang bikin kita beda. Kita menjual kebenaran. Iya itu, dan kebenaran memang. Iya. Dan kebenaran kan memang pahit kan. Artinya kan di depannya kan seperti minum obat kan, seperti itu kan Mas, betul. Oke, dirimu udah ikut apa aja Mas di NFC? Saya ambil semua Mas. Sempet tuh yang FFC batch 1 gabung sama STM tuh yang jam 7 sama jam 8, jam 8 jam 9 itu. Saya inget tuh itu Mas Angga bikin STM live jam 8, kita FFC jam 7. Itu kerja ini ya? Iya, jadi dirimu dari jam 7 sampai jam 9. Iya, karena saya ketakutan Mas. Dulu ini ceritanya nih. Saya kan waktu workshop yang Bekasi tuh. Saya daftar, tapi saya yakin nih peluangnya kecil. Kenapa? Karena kan saya belum punya pengalaman kan. Nggak dapat. Saya takut nih makanya pas di launching FFC dan STM, ambil aja dulu, takutnya ntar besok-besok nggak ada lagi. Iya, karena emang pesertanya kan selalu kita batasin. Iya, betul. Ya, makanya jadi yang penting masuk dulu, ntar kesononya kan ada pembimbingan. Itu Mas Bekasi kalau dirimu tahu, yang hadir, yang kita approve kan cuma 30. Iya, betul. Kita baru implementasi materi kan, ada penyamaan persepsi dari Malaysia, kita pulang ke Indonesia, batch pertama banget dibuka buat Indonesia itu Bekasi. Itu kenapa kita cuma terima 30. Itu yang daftar 380. Percaya, makanya saya bilang, saya yang nol pengalaman, nol ini, saya bilang pengen coba. Nanti kagak mikir, maksudnya gini, saya nggak mikirin apakah ntar berhasil, pokoknya masuk dulu, kenal dulu, ntar kesananya kita belajar. Tapi ya memang harus tidak harus di Bekasi itu. Saya tahu, cuman paling enggak semangat saya untuk tahu trading forex itu udah menggebu-gebu lah kalau bahasanya gitu. Benar. Oke. Nah, sekarang gini Mas, NFC ini kan kita udah lama ya, ini kita kan menghadapi pandemi udah berbulan-bulan ya. Iya, betul. Wah, bisa dibilang sepanjang 2020 ini kita sangat minim pertemuan offline gitu betul, ya. Betul. Terakhir Bekasi, terus kita habis itu Surabaya, kota selanjutnya Solo di cancel, habis itu nggak pernah ada lagi. Off semuanya. Nah, Desember ini ya, kalau teman-teman nontonnya sebelum tanggal 19 Desember, ini kita kan mau bikin event pertama nih di Jogja. Di tahun 2020, seminar NFC, bukan workshop, tapi seminar. Karena kalau seminar kan one day, full day seminar, tapi yang diajarin ya tetap sepenuh hati lah. Iya, betul. Betul. Nah, itu dirimu ikut? Saya
mau ikut, artinya berapa ya? Ya sangat, karena gini, beda Mas, artinya gini. Saya udah ngerasain tuh sebulan di STM, 3 minggu ya di FFC. Tetap sih ada yang kurang gitu. Ibaratnya kalau nggak ketemu itu, Ketemu offline ya gitu ya. ketemu offline itu maksudnya apa ya? Kalau bahasa spiritual transfer energinya nggak nyampe itu. Makanya saya bilang apa ya? Kalau buat yang rekan-rekan ini ya, teman-teman trader yang ada di sekitar Pulau Jawa itu ya, datang deh. Artinya kenapa? Karena justru kalau buat saya, buat yang belum ikut, misalnya dia belum ikut STM ataupun apa seperti, justru ini seperti pintu pembuka. Kenapa pintu pembuka? Karena ibaratnya langsung ditanemin pondasi-pondasi lewat langsung. Karena sekali lagi saya bilang pertemuan offline itu nggak akan bisa dibandingkan dengan pertemuan online. Walaupun seberapa lama pun pasti ada hal-hal yang ibaratnya nempel ke kita dan kita nggak ngerasa tapi tahu-tahu paham. Itu yang energi iya, itu yang mahal, itu yang mahal. Makanya saya bilang harga yang disampaikan oleh Mas Fadli ke saya, aduh masuk akal banget deh kalau saya bilang. Itu sih sebenarnya bukan harga sih kalau buat saya secara pribadi kan apa tuh? 300-an lebih Iya, gitu makanya. ya. Makan siang sama coffee break-nya udah berapa? Iya. Terus hotel juga hotel bagus ya. Hotel yang terbaik lah Iya. di Malioboro di Jogja Betul, gitu ya. betul. Itu bagus banget. Makanannya paling enak itu yang saya suka, makanannya paling enak. Makanya saya pilih hotel itu karena Iya, makanannya percaya, saya pernah makan di situ enak banget. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah ya memang gini sih. Kalau cuman harga, menurut saya itu bisa dibilang gratis. Teman-teman cuman cover ruangan, cover makan siang, cover coffee break, terus juga ya akomodasi hotel segala macam gitu ya. Iya. Tapi kan ilmu yang kita hitung bertahun-tahun, kita akumulasi bertahun-tahun itu yang dikasih dan kayaknya itu malah jadi yang nggak dibayar. Iya. Gitu. Jadi emang tujuannya kita pengen ngasih ini jadi apa ya? Gathering aja sih sebenarnya buat komunitas kita nih ngumpul, tapi ya masa traktir makannya dari kita juga, itu teman-teman bayar. Itu jatuhnya ke sana sebenarnya Mas. Setuju. Refreshmentnya juga, saya juga kalau bayangin Mas Fadli dulu nggak kebayang ya bayar kelas 200 juta kalau saya bilang ya Mas Fadli, aduh kayak 189. Iya kan katanya kan itu kalau cash kan. Kan kalau nyicil jadi 230. Iya, makanya saya nggak kebayang maksudnya dalam arti kalau saya dapat kelas begitu belum tentu mau berbagi Mas, tapi memang beda sih kalau Mas Fadli mau Tapi sangat. memang ya tadi ya mungkin teman-teman ngalamin lah kenapa akhirnya kualitasnya jadi beda, jadi bagus banget karena itu yang kita dapetin. Belum lagi bukan hanya kelas yang kita bayar mahal itu teman-teman, tapi lebih kepada setelah itu yang mahal tuh trial and errornya loh. Karena yang ikut di kelas mahal itu Mas kan orang-orang yang sudah punya duit, pensiunan Pertamina, anak yang punya taksi di Indonesia yang gede misalnya, anak yang punya percetakan besar di Indonesia, apa publishing company gede gitu ya, jadi anak orang kaya, terus atau pensiunan yang sudah kaya, atau dokter spesialis yang memang punya duit dan seterusnya. Nah saya, Mas Dion Anggara dan mungkin cuma segelintir lah, nggak sampai 10% alumninya yang memang bener-bener nggak punya duit nganggur 200 juta itu, nggak ada. Kita bahkan nyicil gitu ya. Nah itu yang kayaknya, ini tuh pendidikan mewah yang nggak banyak orang bisa dapetin aksesnya. Itu yang pengen kita share sama teman-teman, termasuk di dalam seminar offline-nya kita gitu. Nah, yang terakhir nih Mas, setelah dirimu ngalamin proses belajar, terus ngalamin proses berkomunitas lah mungkin yang lebih lengkapnya di dalam NFC kita, di komunitas Forex NFC, pesan buat teman-teman trader di luar sana apa nih kira-kira? Ya, buat teman-teman yang, saya ada 2 nih Mas ya, buat yang mau jadi trader ataupun yang belum mau jadi trader, dan yang sudah berkecimpung di dunia trader. Untuk yang pertama, untuk yang mau berkecimpung ya apa ya, beranilah kita mencoba hal-hal yang baru. Ya, artinya hidup itu memang apa ya, terlalu singkat hanya untuk diisi dengan ketakutan. Ya, artinya ya kita berani untuk mencoba hal yang baru, tentunya dengan tingkat keamanan yang sudah kita perhitungkan. Jadi ikut aja, artinya masuk tapi lihat dulu. Pokoknya kalau buat saya, kalau terlalu muluk-muluk saya hindarin. Apapun yang muluk-muluk itu pasti berbahaya kalau buat saya belakangannya. Itu jadi masuk aja. Nah, untuk yang sudah berpengalaman, lihat lagi deh selama ini tradingnya, apakah sudah memang mencapai tujuan yang diinginkan? Apakah sudah bisa, kalau kita kan goalnya trading for living seperti yang diinginkan? Jujurlah sama diri sendiri, ya jujur. Kalau memang misalnya tidak diinginkan, kenapa nggak belajar lagi gitu? Mulai lagi dari nol gitu. Artinya ya saya sudah setua ini, sudah di atas 40 tahun, belajar lagi. Toh otak kita kan
otak yang plastis yang masih bisa menerima informasi selama hati kita mau nerima. Jadi buka hati dulu deh ya buat yang sudah pengalaman. Buka hati ini ada yang baru loh, ada teknik yang baru yang masuk akal buat saya. Coba aja dulu. Kalau memang nanti misalnya ini ya sudah nggak apa-apa. Dan itu sudah terbuka sekarang nih di seminar di Jogja nanti nih dibuka lagi nih, Mas Fadli. Saya yakin beresiko juga lah mengadakan seminar. Tapi ya mau nggak mau kita mesti coba ya, mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala gitu ya. Jadi ikut deh yang dekat-dekat Semarang, apalah gitu. Solo kali ya. Solo mungkin ya. Ya dirimu dari Bekasi aja pengen banget ikut pengen kan, banget, ke Jogja, pengen Solo, banget. Solo mah tetangga. Iya, makanya. Surabaya misalnya gitu kan. Dan Iya. kota-kota lainnya. Ayo maksudnya kenal yang trading yang benar gitu. Nggak bosen emangnya kalau misalnya ngeluarin MC lagi. Sekarang saya udah tahu nih MC sekarang. Dulu nggak tahu. Sekarang udah lumayan deh gitu. Gitu Mas. Jadi pesan saya buat teman-teman. Oke, thank you banget nih Mas Gary. Ini mudah-mudahan jadi sesuatu buat teman-teman semua. Sekali lagi, kalau teman-teman mungkin pengen ketemu, kalau tadi mau transfer energi gitu ya, datang ke seminar Jogja, atau mungkin nanti kalau video ini sudah ditonton sama teman-teman setelah seminar Jogja, teman-teman cari di bawah video ini mungkin ada keterangannya kapan dan di mana seminar selanjutnya yang terdekat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fadli dan thank you very much. Wah, ini beliau guru bahasa Inggris ya. You're welcome. Untuk kesempatannya hadir ke dalam Basecamp NFC, teman-teman yang lain juga boleh datang ke sini main ngobrol, kita sama-sama berbagi manfaat lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you Mas Gary. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah sama teman-teman. See you teman-teman.